Assalamualaikum, halo pemirsa TV Notaris dimanapun Anda berada. Sekarang kami berada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Jalan Raya Bogor KM 47 di Cibinong. Saat ini kami berada di kantor Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor, yaitu Ibu Nenden Esti Nurhayati SH. Beliau sudah di samping saya di hadapan kita, berkenan menerima kita untuk sedikit berbincang mengenai ini bagus temanya. Jadi ada acara notaris di lingkungan Pengda, yaitu di Depok tanggal 27 besok, dan kebetulan bekerja sama dengan Kabupaten Bogor. Mbak Nenden, bisa dijelaskan nggak? Ini nggak ada hubungannya dengan itu kan? Oh, apa namanya, hiruk pikuk, apa namanya, pencalonan dan sebagainya? Nggak ada. Ya, saya jawab. Sama sekali itu tidak ada hubungannya dengan hiruk pikuk yang sekarang sedang beredar di mana-mana. Jadi beberapa bulan yang lalu, itu sekitar kita bulan-bulan setelah puasa gitu ya, ada silaturahim. Kami kebetulan satu meja tuh, Mbak Ine dengan saya satu dari meja. Depok, ya? Dari Depok, Mbak Ine ketua Pengda Kota Depok. Kita satu meja, terus kita kita bikin yuk kapan-kapan gitu ya, kerja bareng kan, kita tetanggaan dan sering bersama. Boleh, tapi jangan seminar lah gitu kan, berat banget gitu. Jangan dukung-mendukung. Apalagi itu, belum ada pikiran seperti itu, belum ada. Jadi terus bikin apa ya? Jangan konser juga, kalau konser kan cuma kita yang menikmati gitu. Oke, kalau gitu fundraising gitu kan. Fundraising untuk siapa? Gimana kalau kita angkat Werda? Karena nih Werda jarang disentuh nih sama organisasi. Mungkin ada anggota yang belum tahu fundraising itu apa sih? Fundraising itu penggalangan dana atau apa? Iya, fundraising itu ya penggalangan dana lah ya, seperti itu. Bagaimana kita menghimpun dana untuk sesuatu kegiatan sosial, biasanya seperti itu. Nggak mungkin kan fundraising untuk yang bikin orang kaya, enggak. Jadi untuk sosial, dan kita mengangkat Werda gitu. Werda Notaris. Werda Notaris gitu ya. Kenapa kita mengangkat? Karena jarang sekali yang selama ini saya menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia, ada acara-acara yang memang didedikasikan oleh Werda. Kemudian diangkat eksistensi dari Werda itu sendiri. Itu tuh enggak jarang sekali. Saya baru waktu itu mengenal ada pengangkatan eksistensi Werda ini justru di Pengwil Jawa Barat gitu ya. Nah waktu itu kemudian saya baru tersentuh, oh ada loh Werda gitu ya. Maksudnya Werda itu adalah masih anggota kita, karena saya berpikir dulu kalau udah jadi pensiun notaris ya sudah selesai gitu ya. Nah ternyata saya baca kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, ternyata benar bahwa Werda itu adalah anggota dari organisasi. Karenanya menurut saya ya perlu dong diperhatikan baik hak-haknya gitu ya, terutama hak perlindungan. Karena seperti yang juga disampaikan oleh para senior kita dan juga kita tahu semua, kalau notaris itu kan tanggung jawabnya baru selesai katanya kalau udah masuk liang kubur. Bahkan udah pensiun pun kadang dikejar-kejar. Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, Werda notaris kita masih dilaporin gitu ya, menjadi awalnya menjadi saksi, kemudian akan menjadi tersangka gitu. Ada ya? Ada, itu usianya bahkan hampir mendekati udah hampir 80-an. Itu kan kasihan sekali. Pada saat kondisi seperti itu, di mana nih organisasi berdiri gitu. Nah itu kemudian membuat kami waktu itu Mbak Ine dan saya dan beberapa teman-teman yang satu meja itu, dan kebetulan kita satu meja ke Kota Depok dan Kabupaten Bogor waktu itu. Ya udah, oh iya nih bagus, diangkat saja gitu ya. Bentuknya seperti apa? Kita apresiasi gitu, bentuk apresiasi, kemudian menginisiasi Werda-Werda itu berkumpul, dan bukan hanya berkumpul saja, tapi mungkin selama ini apalagi masa PPKM kan, tidak ada komunikasi secara langsung, bagaimana kalau kita berikan hiburan gitu kan. Oh bagus kalau gitu, kita buat nih namanya Tribute to Werda. Tribute to Werda. Ya, Tribute to Werda. Kalau dulu ada Tribute to Kus Plus, sekarang Tribute to Werda. Nah, ini jadi Tribute to Werda yang memang mengangkat, mengapresiasi Werda Notaris gitu ya, untuk mendapatkan perhatian dari organisasi dan juga mendapatkan perlindungan sebetulnya dari organisasi, dan juga memberikan pemahaman kepada para Werda itu bahwa
walaupun beliau-beliau sudah pensiun gitu ya, mereka tetap loh menjadi masih keluarga anggota kita. Ya, masih kalau menurut anggota. anggaran dasar masih anggota Ikatan Notaris ya. Mengatakan Werda adalah anggota biasa, berarti punya hak yang sama dengan notaris aktif. Berarti termasuk suara juga punya ya kalau di anggota suara ya? itu memang tidak diatur. Nggak diatur. Tidak diatur di dalam anggaran dasar, hanya dikatakan bahwa Werda adalah anggota biasa. Anggota biasa. Artinya ada hak-hak termasuk hak perlindungan itu yang harus diperoleh kan. Nah, selama ini karena tidak diangkat eksistensi Werda itu, maka kita menginisiasi Kota Depok dan Kabupaten Bogor menginisiasi untuk para Werda ini membuat forum komunikasi. Nah, akan baru menginisiasi. Nah, lewat mana tadi? Lewat acara tadi tersebut Werda ya. tersebut. Insya Allah nanti beberapa Werda yang masih aktif itu akan kita jadikan narasumber untuk saling memberikan inspirasi kepada para Werda yang lain. Para Werda yang lain yang akan hadir juga kita berikan semangat untuk ayo hadir gitu ya. Yang selama ini mungkin mereka merasa bahwa karena udah jadi Werda tidak boleh ikut kegiatan gitu ya, karena waktu itu saya pernah bicara ya, ngobrol-ngobrol sama salah satu Werda kami, ya Ibu, Bapak ayo masih ikut kegiatan kami, terus mereka mengatakan kan kita bukan anggota lagi gitu kan. Loh enggak, Bapak padahal masih anggota ya. Jadi mereka merasa untuk kayak menarik gitu ya, mereka kan karena bukan anggota, udah pensiun, jadi kayaknya nggak pantas masuk kegiatan lagi. Nah itu yang kita harus rubah. Atau jangan-jangan pengurus nggak tahu kalau Werda itu masih anggota sehingga tidak diundang gitu kan? Kabupaten Bogor tahu Pak. Tahu ya. Iya. Jadi maksudnya itu. Jadi tujuannya dari kegiatan Tribute to Werda itu adalah mengangkat eksistensi dari Werda sendiri, membuat forum komunikasi dan mengumpulkan kembali para Werda yang ada di seluruh Indonesia sebetulnya. Niatnya seperti itu. Keuntungan bagi organisasi adalah satu, kita juga masih bisa men-trace, karena kan kalau Werda itu melekat dengan akta, melekat dengan protokol, walaupun mungkin udah ada penyerahan protokol, tapi kan bisa kadang-kadang kita kehilangan jejak gitu. Tapi dengan mengumpulkan ada forum komunikasi Werda itu, kita bisa men-trace kira-kira protokol yang lama-lama dulu yang dipegang oleh para pensiunan atau Werda ini kita masih bisa temukan. Sebetulnya keuntungan dari forum komunikasi itu seperti itu. Gitu. Ya, jadi dari sini banyak yang bisa diperhatikan ya, pentingnya menumbuhkan lagi kesadaran pengurus organisasi maupun anggota notaris itu bahwa Werda itu sebetulnya masih anggota, gitu kan? Dia punya hak sebetulnya ya sebagai anggota. Sebagai anggota biasa ya. Anggota biasa kan punya hak yang sama. Bukan anggota luar biasa, masih dinyatakan anggota biasa. Berarti dia berhak atas ikut kegiatan. Betul. Terus mungkin juga kalau iuran mungkin separuh atau bagaimana atau gratis gitu kan. Itu kan karena belum diatur. Terus kemudian kalau dia ditarik-tarik kasus perdata atau pidana, berarti kan dia berhak untuk dilindungi oleh organisasi. Betul. Ya kan, bidang perlindungan anggota. Betul. Nah, entah ini selama ini kalau itu ada nggak perlindungan terhadap Werda yang ya? Mungkin pernah dengar Mbak. Iya, jadi kalau di Kabupaten Bogor memang belum ada, kalau belum ada kasus yang Werda itu kemudian dipanggil-panggil terkait dengan akte yang pernah dibuatnya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Tapi yang pernah terjadi adalah kita sering diminta informasi oleh pihak lain, Werda ini sekarang ada di mana. Nah, karena kita tidak punya forum komunikasi, maka agak sulit untuk mencari informasi keberadaan dari para Werda itu. Nah, ini yang perlu salah satunya tujuannya untuk dibangun forum komunikasi itu. Nah, ada di tempat lain di Kota Depok itu kemarin saya dapat informasi dari teman pengurus di sana bahwa ada Werda kita yang usianya sudah lebih dari 80 tahun dipanggil terkait dengan akta yang dulu pernah dibuatnya. Kan kasihan gitu. Lalu dia harus menghadap sendiri. Lalu dari organisasi apa yang harus dilakukan? Gitu kan harusnya kan dapat perlindungan nih dari organisasi pendampingan paling tidak gitu. Apalagi kalau kita bayangkan udah sepuh gitu ya, jalan sudah pakai tongkat, harus juga dimintai keterangan gitu. Kadang-kadang juga kita nggak tahu situasi psikologinya kalau dimintain keterangan oleh polisi atau oleh situasi ekonominya juga belum tentu bagus ya. Sesehat sebelumnya. Gitu. Nah, jadi
itu pernah terjadi dan kebetulan teman yang di Pemda Kota Depok itu mengetahui dan memberikan pendampingan. Nah, kita kan harapkan dengan adanya forum komunikasi ini hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan. Gitu. Ini ide dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok ini luar biasa. Jangan-jangan ini jadi titik awal untuk pelindungan para werda ya. Ya, kita berharap begitu. Nanti ada konsep tertentu, ya setidaknya kalau ada forum komunikasi nanti sudah mulai ya ini namanya dimulai dari situ titik awalnya ya. Betul. Jadi sebetulnya Mas di dalam organisasi itu keberadaan werda itu ada atau punya porsi itu namanya di Dewan Kehormatan DKD, Dewan Kehormatan. Kalau di daerah ini Dewan Kehormatan daerah. Kalau di wilayah kan sebagai salah satu unsur. Jadi kalau misalnya DKD itu satu lembaga di dalam Ikatan Notaris Indonesia yang mempunyai fungsi untuk melihat atau mengawal kode etik. Dari di situ ada werda ya. Porsinya werda. Oh, gitu. Salah satunya. Selama ini selalu ada werda nggak? Selama ini selalu ada, tapi belakangan menjadi tidak ada. Oh, ini dia. Satu itu tadi sebetulnya bukan karena organisasi mungkin kalau di Kabupaten Bogor waktu itu bukan karena misalnya yang para werdanya ini tidak ada, tidak mau gitu loh. Jadi tidak mau untuk menjadi bagian dari DKD itu karena merasa bahwa oh kami kan sudah pensiun gitu, padahal itu adalah porsinya gitu. Nah ke depan kita ingin menggalakkan kembali bahwa unsur werda itu harus ada di Dewan Kehormatan. Gitu. Walaupun bagaimana kan ada 3, satunya harus werda lah gitu, supaya tidak terputus karena kan werda ini kan menyambung historical background itu, dari terus notaris, kematangan ilmunya juga pengalaman dari ilmu itu kita perlukan gitu karena kan banyak juga misalnya sentilan-sentilan lah ya misalnya kok sekarang etika notaris yang sekarang tuh tidak seperti etika notaris yang dulu. Zaman saya dulu ya, gitu kan. Yang dulu seperti apa? Kalau kita tidak mendapatkan sumber informasi dari pelaku pada masa lalu kan kita nggak tahu, gitu kan. Nah itu yang mungkin salah satunya diperlukan forum komunikasi. Gitu. Iya, ya ini luar biasa, mudah-mudahan tercapai nih ya. Cuman tantangannya itu tadi, werda menumbuhkan kesadaran para werda untuk mau datang itu nanti kira-kira gimana? Jadi di kita memang kan itu tadi perlu dari pengurus itu yang aktif. Oh ya. iya. Jadi alhamdulillah di kami terusnya aktif, ayo diajak. Jadi misalnya ada yang werda mengatakan saya kan bukan anggota lagi, ibu salah, ibu masih anggota. Dijelaskan dijelaskan, approach secara. Wah itu luar biasa, itu menolong orang ya. Iya, dan di Kabupaten Bogor sendiri, werda itu juga sudah kita fasilitasi dengan lembaga koperasi, koperasi Ikatan Notaris dan PPAT, Koperasi Notaris dan PPAT Kabupaten Bogor. Nah di situ unsur pengurus, pengawas dan segala macam itu kita libatkan werda-werda. Anggota koperasi juga Anggota nanti. Koperasi juga, iya. Itu sebagai satu forum komunikasi sebetulnya buat beliau-beliau gitu. Ya saya kehabisan pertanyaan ini. Kayaknya udah semua dijelasin. Ya jadi intinya saya juga sebagai pengamat dari luar juga berharap ada para pensiunan atau mungkin emeritus, kalau istilahnya emeritus itu emeritus notaris itu kan ilmunya masih bagus kan. Ya buktinya masih banyak diundang untuk berbicara ya. Tapi ketika di antara mereka ada yang terlibat atau mungkin ditarik kali karena dia udah pensiun ya, jadi ditarik atas akta yang pernah dibuatnya. Harus ditolong organisasi itu. Betul. Karena dia statusnya juga masih anggota kan, anggota biasa ya. Betul sekali. Nah, jadi kami berharap sebetulnya apa yang diinisiasi oleh Kota Depok dan Kabupaten Bogor itu menular kepada pengda-pengda yang lain. Kemudian jadi pengda juga bisa mencari gitu ya, bisa mengumpulkan para werda yang ada di sana. Kemudian kita kaitkan atau kita sambungkan komunikasi itu di antara pengda dulu. Kemudian bukan hanya di Jawa Barat saja, kita berharap ini juga menular ke DKI, ke Jawa Tengah, ke Jawa, luar Jawa segala macam supaya para werda ini juga punya forum komunikasi. Jadi bukan komunitas ya. Kalau komunitas kan udah ada di bawah Ikatan Notaris Indonesia, tapi bagian dari
Ikatan Notaris Indonesia itu forum komunikasi mereka. Itu kita berharap seperti itu. Gitu. Dan juga kita berharap ini bukan hanya para werdanya, tapi rekan-rekan notaris mensupport kegiatan inisiasi yang di Tribute Werda tanggal 27 Juli 2022. Gitu. Jadi memang ada tiket karena kita mengundang Krisdayanti, Mas. Oh. Ya? Iya. Saya ikut tuh. Saya ikut. Datanglah. Kita mengundang Krisdayanti bukan untuk kita, tapi kita mempersembahkan Krisdayanti untuk para Werda. Tribute to Werda. Jadi kan ada yang bilang katanya ngapain ngundang Krisdayanti mahal gitu tiketnya. Nah itu saya bilang, nah itu yang harus dirubah persepsinya bahwa dengan membeli tiket Krisdayanti katakanlah kasarannya ya, sebetulnya rekan-rekan sudah memberikan, menyumbangkan. Satu, menyumbangkan kebahagiaan, yang pasti ya, menyumbangkan kebahagiaan untuk para Werda. Yang kedua memang menyumbangkan angka gitu ya, sedikit sedekah gitu ya, buat fundraising dari para Werda ini. Gitu. Oh itu yang dimaksud fundraising. Fundraisingnya itu. Fundraising. Jadi kita lewat penjualan tiket itu. Ya. Jadi tiket itu kita jual bukan untuk Pemda Kota Depok sama Pemda Kabupaten Bogor, tapi itu nanti kita kelola untuk diberikan untuk kesejahteraan para Werda yang ada di Kota Depok dan di Kabupaten Bogor, termasuk mungkin untuk support kesehatan, perhatian, kegiatan gitu untuk para Werda di situ gitu, Mas. Ini filosofinya luar biasa ini. Sebetulnya para notaris yang sekarang aktif menyumbang untuk beli tiket sebetulnya untuk menolong mereka diri sendiri karena mereka nantinya Werda juga kita gitu. Pasti akan itu Werda kan pada sebetulnya waktunya. kan. Gitu. Jadi Ya, kita bener. pasti Werda pada waktunya itu tagline kita. Untuk menolong mereka sendiri, ya kan? Kalau ini nggak menolong saya. Kuat. Komunitas apa namanya organisasi komunikasi Werda ini kuat menjadi sebuah lembaga bagus nanti untuk menolong mereka juga kalau sudah jadi Werda gitu ya. Betul. Luar Jadi biasa. ini forum persiapan kita. Jadi kedepannya sebetulnya dengan inisiasi banyak sekali program-program untuk Werda notaris, Mas. Salah satu yang kemarin sudah kita inisiasi juga dengan BNI gitu ya. BNI mau bersama-sama dengan kita untuk memberikan fasilitas seperti bukan asuransi, pokoknya untuk masa tua gitu ya, persiapan masa tua. Nah itu juga bentuk dari kegiatan kepedulian kita terhadap para Werda gitu. Jadi bukan hanya bikin acara hura-hura. Nah itu yang saya sekarang dilihat kan seperti itu, ngapain bikin acara hura-hura, padahal bukan itu. Kita memberikan sesuatu yang memang katakanlah berharga gitu ya, kasih hiburan yang baik, yang bagus buat para Werda kita, yang tujuannya justru persiapan buat kita juga seperti yang Mas manfaatnya jangka panjang ya. Jangka panjang. Nah itu teman-teman beli tiket bukan untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan gitu ya, bukan diri sendiri saat ini, tapi untuk masa depan diri mereka sendiri. Kita nantinya. Gitu. Ya, nah luar biasa. Pemirsa, saya kira cukup pembicaraan kita dengan Mbak Nenden karena waktunya terganggu ini. Udah mulai waktunya kerja. Pemirsa, perlu kami informasikan Mbak Nenden ini istrinya sahabat saya, Profesor Hikmahanto Yohan. Ya, jadi suka sering kait-kaitkan, Mas. Oh, kait-kaitkan. Kalau kait-kaitkan kadang ada untungnya, ada tidak untungnya. Ada tidak untung. Salah satunya kegiatan kita, Mas. Oh gitu. Kegiatan kita suka dikait-kaitkan masalah itu politik gitu ya. Iya. Padahal nggak ada, ini murni kegiatan ini terkait dengan Werda. Gitu. Kalau yang suka kait-kaitkan biar pusing sendiri ya. Iya, tapi biarlah, saya bilang biarlah yang mau memahami, yang tidak memahami juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting kita menginisiasi memang kegiatan yang murni untuk Werda. Iya. Terus satu lagi, ini kantornya Mbak Nenden ini di bawahnya adalah kafe, kafe apa? Jolok. Kafe Jolok. JOLOK di Jalan Raya Bogor KM 47. Kalau pemirsa ada yang mau lewat boleh mampir di bawah ini kopinya enak. Kopinya fresh from the farmer. Jadi langsung dari petaninya langsung kita olah. Dari Papandayan ya? Papandayan. Ya, kopi Papandayan. Terima kasih Mbak Nenden atas budi baiknya menerima kami. Terima kasih pemirsa atas perjumpaannya. Kita akhiri. Assalamualaikum. Ditunggu tanggal 27 Juli 2022. Terima kasih.